이래도 별일 아니야? 너 혜지 친구야. 이러는 거 경고라고. 김혜지, 너 왜 이제 와? 급한 일이 생겨서 먼저 들어가 봐야 될 것 같아. 후영아. 한 번만 더 잡으면. Di sini, Hoyong menempelkan tangan Hongju ke dadanya bertujuan agar Hongju tahu jika dadanya berdetak kencang, yang menandakan jika ia menyukai Hongju. Sebenarnya, Hongju mulai menyukai Hoyong. Namun, karena ia tahu jika Hoyong adalah gebetan temannya, ia pun berusaha menepis rasa tersebut. Setelah itu, Hongju pun menjalani pemeriksaan CT scan guna mengecek apakah ada cedera atau tidak. Di sisi lain, Hyeji izin kepada atasannya, atau ayahnya yang bekerja sebagai kepala sekolah, untuk pergi ke rumah sakit menengok keadaan Hongju. Saat itu, ayah Hyeji pun meminta Pak San untuk mengantar Hyeji. Namun, Hyeji menolaknya, karena ia tengah buru-buru. Saat Hyeji tengah menunggu taksi, taksinya justru tidak kunjung datang. Akhirnya, mau tidak mau, Hyeji pun ikut tumpangan mobil Pak San. Sedangkan Paman Hoyong mendapat panggilan dari keamanan rumah sakit yang melaporkan terkait koper milik Hoyong yang ditaruh sembarangan. Setelah sampai di rumah sakit, Hyeji pun buru-buru turun dari mobil, hingga ia pun hampir terjatuh. Untungnya, Pak San menahan tubuh Hyeji, hingga akhirnya Hyeji pun selamat. Setelah itu, Pak San mengambil sepatu miliknya dan memakaikan sepatu tersebut kepada Hyeji. Menurutnya, Hyeji akan lebih aman memakai sepatu kets. Saat Hyeji masuk rumah sakit, ia melihat sosok Paman Hoyong yang juga berada di rumah sakit. Hyeji kemudian menanyakan kepada Paman Hoyong, apakah ia mengetahui terkait Hoyong yang menyukai Hongju. Namun Paman Hoyong mengatakan, jika ia sama sekali tidak tahu, dan ia tidak menyangka jika Hoyong menyukai Hongju. Di sisi lain, Hongju yang baru selesai pemeriksaan pun hendak pulang. Saat itu, ia pun bertemu dengan Hyeji. Di sini, Hongju mengeluhkan kepada Hyeji, mengapa Hyeji menghubungi Hoyong. Hyeji pun menjawab, jika ia pun tak tahu, karena pada saat itu, hanya Hoyonglah yang ada di benaknya. Saat di parkiran, Hyeji pun berencana untuk makcomblangkan Hongju dengan Hoyong. Hyeji kemudian mengaku kepada Hongju, jika saat ini, ia telah berpacaran dengan Pak San. Pak San pun dengan senang hati mengakui hal itu, karena ia sudah menyukai Hyeji sejak lama. Setelah itu, Hyeji menyuruh Hoyong untuk mengantar Hongju pulang ke rumah. Sedangkan Hyeji dan Paman pergi dengan mobil milik Pak San. Saat di mobil, Paman Hoyong mengira, jika Hyeji dan Pak San benar-benar berpacaran. Pak San pun merasa senang dengan hal itu, karena memang ia sudah menyimpan rasa kepada Hyeji. Dan secara diam-diam, Hyeji juga terlihat mulai menyukai Pak San. Karena saat itu, Hyeji tersenyum sendiri saat melihat sepatu milik Pak San yang tengah dipakainya. Di sisi lain, Hongju pun menghubungi atasannya dan meminta izin selama sepekan, karena ia baru saja kecelakaan. Saat itu, Hoyong kembali mengingat kenangan mereka saat ia mengantar Hongju ke pangkalan militer. Saat hendak pulang, Hoyong tanpa sengaja terjatuh di suatu lubang. Hongju berusaha membantu Hoyong, namun hal itu gagal, karena Hongju malah ikut terjatuh ke dalam lubang tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun harus menunggu pagi untuk bisa meminta bantuan kepada petugas. Saat sampai di rumah, Hongju pun bersikeras untuk masuk ke rumahnya sendiri. Alhasil, Hongju pun hampir terjatuh. Untungnya, Hoyong menahan tubuh Hongju, hingga Hongju tidak jadi jatuh. Setelah itu, Hoyong pun membawa Hongju istirahat di kamarnya. Di sisi lain, sang paman diajak oleh Hyeji untuk makan di kedai Songpil guna mengulur waktu, supaya Hongju dan Hoyong bisa berduaan. Sedangkan Hongjo, yang tengah ditinggal pergi belanja oleh Hoyong pun bermimpi, jika ia tengah melakukan kissing dengan Hoyong. Hongju pun bersikeras untuk balik ke kamarnya. Di sini, Hoyong yang baru pulang dari belanja pun langsung menggendong Hongju. Hongju pun gugup dengan perlakuan Hoyong. Namun, ia menepis rasa itu, karena ia ingat, jika Hoyong adalah gebetan temannya.
Sedangkan Junho, yang tengah galau karena ia merasa rindu dengan Hongju. Ia rindu dengan masa saat ia masih menjadi kekasih Hongju. Tak lama kemudian, datang teman Junho dan melihat Junho yang tengah galau. Ia kemudian mengatakan, jika dahulu ia jujur kepada Hongju, jika pada saat itu ia memiliki penyakit tekanan panik, maka Hongju tidak akan semarah ini kepadanya. Namun, Junho mengatakan, jika ia tidak mungkin mengatakan hal itu, karena menurut Hongju, ia adalah seorang penulis yang hebat. Singkat cerita, si Hyeji justru berbalik, menjadi mak comblangnya Hongju. Hyeji kemudian dengan sengaja memasukkan Hoyong ke grup pertemanan mereka. Saat di grup, Hongju mengatakan, jika ia tengah lapar. Dan tak lama kemudian, Hoyong pun mengajak Hongju untuk makan bersama. Sedangkan Junho yang telah mendapat kabar, jika Hongju baru saja kecelakaan pun pergi ke rumah Hongju. Saat Junho melihat Hongju tengah berduaan dengan Hoyong, ia pun marah dan mengatakan, jika Hongju berpura-pura sakit. Junho pun bilang, Hongju tidak serius dalam bekerja dan akan memberhentikan Hongju. Awalnya, Hoyong hendak membalas Junho, namun dicegah oleh Hongju. Di sini, Hongju mengatakan kepada Junho, jika ia hendak mengeluarkannya, maka ia mempersilahkan hal itu. Hongju pun kesal dan berusaha balik ke kamarnya dengan berjalan normal, walaupun kakinya tengah sakit. Saat sampai di kamar, Hongju pun menangis. Hoyong pun bertanya, mengapa Hongju menangis? Hongju menjawab, jika ia merasa malu, karena kisah romansanya yang tengah hancur, selalu dilihat oleh Hoyong. Namun, Hoyong justru mengatakan, jika ia senang bisa melihat hal itu. Dan saat itu juga, Hoyong mendekati wajah Hongju dan hendak melakukan kissing.